ini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami di SMP YPK Pontianak. Dan beberapa menit kemudian, para audiens akan mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran di SMP YPK Pontianak. Untuk mengetahui semua itu, kami meminta kepada para audiens untuk ikut berpartisipasi menyimak video ini sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Kalista Apria dengan NIM 3123100052. Perkenalkan, nama saya Rizkyani dengan NIM 31231000. Perkenalkan, nama saya Syafri dengan NIM 31231007. Perkenalkan, nama saya Dia dengan NIM 31231083. Perkenalkan, nama saya Elsia Yudhya dengan NIM 3123100071. Perkenalkan, nama saya Kumala Dewi dengan NIM 31231004. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil evaluasi kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Kalista Apria. Pada proses evaluasi pembelajaran di SMP YPK Pontianak, saya bertugas sebagai guru yang mengajar di kelas 7. Kemudian, pada proses pembuatan laporan, saya membuat pada bagian bab 3, yaitu poin A dan poin B. Dan pada bab-bab selanjutnya, saya memberikan arahan kepada rekan-rekan saya. Kemudian saya membantu mereka untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses serta hasil belajar peserta didik guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran, kemajuan belajar peserta didik, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran ditinjau dari aspek sikap, proses pembelajaran, latihan soal, dan tes keterampilan akhir peserta didik di SMP YPK Pontianak. Berdasarkan data hasil kuesioner motivasi belajar siswa kelas 7 yang disajikan pada tabel 4.1, jumlah responden yang terlibat sebanyak 8 siswa dengan jumlah skor keseluruhan sebesar 530. Kemudian, nilai rata-rata motivasi belajar siswa adalah 66,25 yang menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa berada pada tingkat kategori cukup. Adapun nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 58. Sedangkan nilai tertinggi mencapai 71, sehingga terlihat adanya variasi skor motivasi belajar antara siswa. Dilihat dari tabel kuesioner yang menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah 71 dengan kategori cukup, di mana di situ dapat disimpulkan bahwa siswa SMP YPK Pontianak kelas 7 masih terbilang belum terlalu menguasai materi puisi. Ini disebabkan mungkin karena mereka baru mengenal puisi dan karena juga mereka baru menginjak SMP yaitu pada kelas 7, yang dimana usia mereka masih terbilang cukup muda. Perkenalkan, nama saya Kumala Dewi. Pada proses evaluasi pembelajaran di SMP YPK Pontianak, saya bertugas sebagai bagian dokumentasi dan bagian pembuatan laporan. Saya bagian bab 4, yaitu poin C dan poin F. Berdasarkan tabel tersebut, frekuensi motivasi belajar siswa kelas 7 dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa tersebar pada beberapa interval nilai dengan jumlah responden sebanyak 8 siswa. Data tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat motivasi belajar siswa pada setiap rintangan nilai. Pada interval nilai 58-61 terdapat 2 siswa atau 25% dari jumlah ini keseluruhan siswa. Hal menunjukkan bahwa masih terdapat sebagai siswa yang memiliki motivasi belajar relatif rendah dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada interval nilai 62-65 terdapat 1 siswa atau 13% yang juga menunjukkan tingkat motivasi belajar masih perlu ditingkatkan.
ditingkatkan. Pada interval nilai 66-69 terdapat 3 siswa atau 38% yang merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan interval lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada tingkat motivasi belajar cukup. Sementara itu, pada interval nilai 70-74 terdapat 2 siswa atau 25% yang menunjukkan bahwa jumlah siswa telah cukup. Baik, saya Elsie Olivia. Pada saat evaluasi pembelajaran di SMP YPK Pontianak, saya bertugas sebagai pemandu icebreaking dan saya membantu rekan saya sebagai dokumentasi. Pada pengerjaan laporan, saya mengerjakan poin B dan poin E. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi atau hasil laporan dari kelompok kami. Berdasarkan tabel 4.3, motivasi belajar siswa kelas 7 dengan jumlah siswa sebanyak 8 orang menunjukkan variasi kategori mulai dari rendah hingga sedang dengan dominasi pada kategori cukup. Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat tinggi maupun tinggi, yang menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa belum mencapai tingkat optimal. 2 siswa atau 25% berada pada kategori sedang, sementara sebagian besar siswa yaitu 4 siswa, 50% berada pada kategori cukup. Selain itu, keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 7 masih perlu ditingkatkan melalui upaya pembelajaran yang lebih inovatif dan mampu mendorong motivasi belajar siswa secara lebih merata. Perkenalkan, nama saya Ria. Dalam proses evaluasi pembelajaran, di sini saya bertugas sebagai mengobservasi guru yang mengajar di depan, dan saya juga membantu menghitung nilai siswa dan menyusun laporan bersama rekan-rekan saya, yaitu bagian presentasi kategori motivasi belajar siswa kelas 7. Berdasarkan tabel 4.4, motivasi belajar siswa kelas 7 dengan jumlah responden 8 siswa tersebar pada kategori rendah, cukup, dan sedang. Tidak terdapat siswa pada kategori sangat tinggi maupun sangat rendah. Kategori cukup 60% sampai 69% menjadi yang paling dominan dengan 4 siswa 50%, diikuti kategori sedang 70% sampai 79% sebanyak 2 siswa. 25% sementara itu kategori rendah 50% sampai 59% juga berjumlah 2 siswa, 25%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar pada tingkat cukup, namun masih diperlakukan upaya pembelajaran yang lebih inovatif dan pendampingan agar motivasi belajar siswa dapat meningkat secara optimal. Baik, saya Aisyah Fitri. Pada proses evaluasi pembelajaran di SMP YPK Pontianak, saya bertugas bagian icebreaking untuk meningkatkan semangat siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dan bagian pembuatan laporan, saya bagian bab 3 yaitu poin C dan poin D. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kami yaitu bagian deskripsi proses pembelajaran. Proses pembelajaran materi karya tulis atau puisi dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dengan tema atau latihan membuat puisi tema ibu. Dan yang kedua yaitu deskripsi hasil latihan soal berdasarkan hasil latihan soal menulis karya tulis puisi yang dilaksanakan pada peserta didik kelas 7 SMP YPK Pontianak dengan jumlah 8 siswa, diperoleh gambaran mengenai kemampuan peserta didik dalam menulis puisi melalui penerapan PJBL. Dan yang ketiga yaitu pembahasan hasil data. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 7 SMP YPK Pontianak memberikan dampak positif terhadap keterlibatan dan kemampuan menulis puisi peserta didik. Melalui kegiatan proyek, siswa terlibat aktif dalam menentukan tema,
mengembangkan ide, menulis, hingga mempresentasikan puisi, sehingga pembelajaran berlangsung secara berpusat pada peserta didik. Baik, adapun hasil latihan dan teks akhir menunjukkan bahwa siswa mampu menulis puisi dengan struktur yang cukup baik, memilih tema yang dekat dengan pengalaman pribadi, serta mulai menggunakan diksi yang variatif. Meskipun penggunaan majas dan pedalaman makna masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, PJBL terbukti membantu meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan keberanian siswa dalam mengekspresikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran karya tulis puisi di tingkat SMP. Halo, perkenalkan nama saya Gustiani. Saya dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat, Bapak Haryadi Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya dari kelompok 1, yaitu di SMP YPK Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya selama kegiatan observasi kemarin. Sebelum kegiatan observasi kemarin, saya bertugas sebagai untuk membuat modul terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tugas saya selama kegiatan observasi ke sekolah kemarin yaitu sebagai penilai guru dan siswa, yang dimana cara guru mengajar dan cara proses pembelajaran siswa tersebut. Nah, setelah itu saya juga menilai hasil lembar kerja jawaban siswa tersebut. Setelah observasi, saya mengerjakan laporan yaitu di bab 4 di bagian C dan F. Dan saya juga bertugas sebagai pembuat PPT. Sekian penyampaian tugas-tugas saya selama kegiatan observasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil laporan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kendala saat pengamatan dan proses evaluasi hasil observasi kami di SMP YPK Pontianak. Selama pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi menulis puisi dengan pendekatan problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL di kelas 7 SMP YPK Pontianak. Ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi keoptimalan proses pembelajaran. Kendala tersebut meliputi perbedaan karakter, motivasi, dan kemampuan siswa yang menyebabkan partisipasi belajar tidak merata. Keterbatasan waktu pembelajaran untuk melaksanakan seluruh tahapan PBL secara maksimal, serta kurangnya ketelitian siswa dalam memahami instruksi evaluasi. Selain itu, perbedaan kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasan secara tertulis dan keterbatasan instrumen penelitian yang mampu mengukur aspek afektif dan kreativitas juga menjadi tantangan. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar lebih efektif dan masa mendatang. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian semuanya. Kami ucapkan terima kasih.